wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, Ibu Guru melakukan absensi terlebih dahulu ya. Oke, semuanya masuk. Terima kasih atas kehadiran murid-murid. Ibu Guru tidak lupa berpesan, di tengah pandemi seperti saat ini, murid-murid harus rajin menjaga kesehatan tubuh, rajin cuci tangan, banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi, kalau perlu minum vitamin. Dan upayakan untuk selalu beraktivitas di dalam ruangan, hindari kontak fisik dengan orang lain, oke? Ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Betul, tentang sastra. Ayo Dani, apa itu sastra? Oke, sastra merupakan ekspresi manusia. Kemudian ada yang bisa menjawab lagi? Oh betul, sastra itu bersifat tertulis ataupun tidak tertulis atau lisan. Kemudian ada yang bisa menjawab lagi? Betul sekali. Sastra itu bersifat imajinatif. Oke, lagi. Jadi di dalam karya sastra itu sangat mengedepankan tentang estetika. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting, ayo apa? Oke, sastra itu bermediumkan bahasa. Oke. Di dalam sastra juga terdapat cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika Ibu Guru menyampaikan sedikit mengenai apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat berasal dari masyarakat, kemudian berkembang dari zaman dahulu kala, menjadi ciri khas di setiap wilayah tersebut. Cerita rakyat itu mengisahkan suatu kejadian atau asal-muasal suatu tempat. Kemudian ciri-ciri cerita rakyat. Pertama, disampaikan secara lisan. Kedua, turun-temurun. Ketiga, bersifat anonim. Anonim itu tidak tahu siapa penciptanya. Kemudian yang keempat, kaya akan nilai-nilai luhur. Yang kelima, bersifat tradisional. Kemudian yang terakhir yaitu banyak versi. Jenis-jenis cerita rakyat antara lain mitos, legenda, dan dongeng. Kemudian unsur cerita rakyat itu terbagi menjadi dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik antara lain tema, alur, latar, tokoh, sudut pandang, amanat. Kemudian unsur ekstrinsik itu unsur yang melekat pada cerita rakyat tersebut, tetapi berada di luar lingkup cerita rakyat atau di luar unsur intrinsik tersebut. Unsur ekstrinsik antara lain tentang politik, tentang moral, psikologi pengarang, sejarah, dan sosial budaya. Kemudian cerita rakyat yang ada di Indonesia ini ada beberapa, yaitu Roro Jonggrang, Danau Toba, kemudian Malin Kundang, Lutung Kasarung, dan Timun Emas. Ibu Guru yakin murid-murid semua sudah pada mengetahui tentang cerita rakyat yang Ibu sampaikan ini tadi, oke? Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini antara lain, siswa mampu mengidentifikasi nilai, pesan, dan isi yang terkandung di dalam cerita rakyat dalam bentuk lisan. Sudah siap semuanya? Oke, Ibu Guru akan membagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Silakan memilih anggota kelompoknya masing-masing. Setelah selesai, silakan pilih satu anggota kelompok untuk menjadi ketua. Kemudian maju ke depan untuk mengambil lembaran yang Ibu berikan. Oke, sudah mendapat lembaran semua kan? Lembaran tersebut berisi cerita rakyat yang nantinya akan kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian masing-masing.
Ibu guru beri waktu 15 menit untuk menyampaikan atau menceritakan kembali mengenai isi dari cerita rakyat tersebut. Sudah selesai. Setelah itu diskusikan mengenai nilai-nilai, pesan, dan isi yang terkandung di dalam cerita rakyat. Oke, sudah selesai. Setelah selesai berdiskusi, silakan satu-satu bersama anggota kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan mengenai pesan, isi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat tersebut. Oke, sudah semua. Ibu rasa semua sudah menguasai tentang materi dari cerita rakyat ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, berarti ibu anggap kalian semua sudah mengetahui atau sudah paham mengenai cerita rakyat ya. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini ibu rasa sudah cukup bagus dan murid-murid sudah mengetahui tentang cerita rakyat, isi, nilai-nilai, dan pesan yang terkandung di dalam cerita rakyat, serta cerita rakyat apa saja yang kegiatan pembelajaran telah selesai. Tidak lupa ibu menyampaikan manfaat dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yang paling penting dan paling utama adalah tentang kerjasama tim. Mengapa ibu membentuk kelompok pada kegiatan pada pagi hari ini? Yaitu untuk melatih teman-teman agar mampu berkegiatan dengan anggota tim. Dan ibu rasa kalian sudah sangat baik melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Tidak lupa ibu guru menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan materi pada hari ini silakan kalian pergi ke perpustakaan atau searching di Google, karena ibu guru hanya menyampaikan sedikit dari apa itu cerita rakyat. Selebihnya kalian bisa mencari referensi lain, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.